Judul yang akan saya bahas mengenai perundungan kalau dalam bahasa Indonesia atau bullying. Ya, dalam konteks nakes, perundungan ini mulai mencuat eranya Pak Menteri Budi Sadikin. Jadi beliau merasa gerah, merasa nggak nyaman dengan banyak sekali perundungan yang terjadi dari senior ke junior. Tentunya itu menjadi sesuatu yang menurut saya harus terus digaungkan dan harus dipecahkan masalah ini, karena sesuatu yang tidak lazim menurut saya. Ya, era zaman dahulu memang terjadi, tapi sekarang zamannya udah berubah, tentu dengan paradigma yang berubah juga dalam pola pikir pendidikan. Ya, saya kira dalam pola pendidikan nakes ini menjadi satu perhatian ketika ada yang disebut perundungan. Ya, ini yang menurut saya harus diperhatikan. Dan ternyata fenomena ini semacam gunung es, teman-teman. Baru era sekarang orang berlomba-lomba mencari perlindungan. Dan sampai ada 3 rumah sakit yang dapat teguran keras dari Kementerian Kesehatan. Saya kira juga ini menjadi perhatian teman-teman semua. Dunia nakes itu dan dunia medis itu menjadi satu yang sangat sensitif ketika terjadi satu masalah. Ya, saya tidak mau mengomentari dengan hal yang lain, tapi hari ini saya mencoba membahas tentang bullying dari senior ke junior. Tentu tidak ada istilah yang perundungan itu dari junior ke senior. Ya, saya belum pernah mendengar dalam hal itu ya. Nah, fenomena ini saya kira bukan saja pada medis, pada nakes pun banyak terjadi. Dan bagaimana hal itu bisa terjadi, saya kira ini menjadi tanggung jawab kita semua. Ya, secara khusus saya berbicara soal keperawatan. Beberapa hari yang lalu juga saya ditelepon oleh beberapa teman, kolega saya. Ada beberapa kejadian di mana nakes perawat masih saja dimarah-marahin, dibentak ya, di depan pasien, kemudian di depan umum. Dan saya kira juga ini udah zaman-zaman orde lama lah. Udah zaman-zaman orde yang menurut saya sudah tidak pada tempatnya. Dan saya kira juga ini teman-teman juga yang menjadi korban jangan diem saja menurut saya. Seharusnya mereka berbicara apa adanya. Salah tetap salah, tetapi bagaimana penyelesaian itu yang menjadi penting. Solusi. Jangan ada masalah menimbulkan masalah pula. Ini kan semacam penggadaian ya. Dan ini menjadi penting peran kita ya, peran keperawatan, peran semua teman-teman yang kaitannya dengan departemen nursing. Saya kira itu menjadi suatu perhatian, mulai dari level yang paling atas yang namanya manajer keperawatan atau disebut kepala bidang, dan tentunya ini orang ini yang mempunyai satu kepemimpinan, yang mempunyai satu kewenangan dan punya kompetensi dan punya satu rujukan atau bargaining power ya. Jangan sampai nanti pemimpin dalam satu rumah sakit bidang keperawatan sendiri tidak bisa menyelesaikan, akhirnya timbul masalah. Ini yang sering terjadi teman-teman ya di rumah sakit. Karena kita tahu di rumah sakit itu pasukan yang paling banyak adalah perawat. Ya, mau nggak mau, suka nggak suka, itu menjadi fenomena yang nyata. Tetapi bagaimana bargaining power perawat itu yang sama sekali menurut saya, boleh saya bilang tidak ada. Kalau ada pun berapa persen saya bisa taruh. Karena apa? Karena teman-teman di lapangan ada satu tekanan yang luar biasa. Dari tekanan mungkin pekerjaan yang overload, sehingga orang juga nggak mau berpikir ke yang lain. Belum bicara lagi soal
masalah yang lain. Ya, kita tahu 24 jam perawat stay, 24 jam perawat melayani. Ya, bukan saja melayani orang yang sakit, tapi orang yang sehat datang ke situ pun kita layani. Bukan kita melayani saja orang sakitnya, tapi penunggunya, keluarganya. Tentu bertanya kepada siapa yang pertama di situ ada, tentu perawat. Ini saya kira menjadi satu sumber konflik. Ya, menjadi sumber konflik baik internal maupun eksternal. Nah, jangan sampai beban-beban ini menjadi besar. Ya, ini yang menjadi penting. Saya memang belum pernah mendengar ya perundungan atau bullying di institusi pendidikan keperawatan. Tetapi dalam pelaksanaan sehari-hari mungkin bisa saja terjadi. Ya, saya tidak bisa berbicara soal antar sejawat atau perawat ke perawat, bisa saja dari medis ke perawat atau sebaliknya. Nah, tapi konteks hari ini saya berbicara soal judulnya adalah perundungan, ya, bullying atau tekanan. Saya kira ini menjadi penting. Nah, konteks inilah yang saya akan bahas. Di rumah sakit ada namanya komite keperawatan. Titik komite perawatan ini yang menjadi penting juga, teman-teman. Karena komite perawatan itu menjadi sentralnya bagaimana marwah keperawatan bisa bagus. Ya, teman-teman yang mungkin mengerti di keperawatan ada 3 subkomite: etik, mutu, dan kredensialing. Dan menurut saya inilah yang harus kita kawal. Ya, kadang-kadang sebetulnya itu menjadi kebiasaan kita. Ketika ada akreditasi, ketika ada yang lain sebagainya sebagai standarisasi, ya, ada audit, hanya sebagai satu live service. Ya, hanya sebagai hiasan belaka, tetapi tidak menjadi satu kebiasaan. Ini bahaya ini. Ketika ada masalah bingung, kelabakan. Pak, saya harus ngapain ketika saya dibilang begini. Pak, saya dimarahin di depan umum, Pak. Kenapa? Karena ini. Pak, ini salah bukan saya. Salah ini salah kolegial, kolektif kolegial. Semua salah sama, Pak. Kok saya yang di ini? Bagaimana menurut Bapak? Saya tanya, bagaimana peran komite di tempat Anda? Ya. Bagaimana peran bidang di tempat Anda? Bagaimana peran diklat di tempat Anda? Kok itu masih terjadi sampai hari ini gitu loh. Lahirnya Undang-Undang 17/2003 tentang kesehatan. Hati-hati, di situ ada nanti kita bicara soal tindakan-tindakan yang disebut tindakan-tindakan ketidakadilan. Dan saya kira semua harus aware terhadap suatu aturan-aturan ini. Kalau itu kita tidak berani atau tidak speak up, sampai kapan masalah ini akan selesai? Ya, berharap komite perawatan ini menjadi titik sentral. Kita harus berani. Ya, jangan kita menang di atas kertas. Jangan kita menang di atas teori. Jangan kita menang di atas kuantitas, tapi kualitas tidak ada. Sayang kuantitas kita begitu banyak, sayang kuantitas kita begitu luar biasa, tetapi kualitas kita tidak dipertahankan dan kita tidak tunjukkan. Ayo teman-teman, mulai berani, mulai speak up, ya, mulai terbuka. Banyak sekarang lembaga-lembaga independen. Banyak sekarang lembaga-lembaga yang bertebaran tentang lembaga bantuan hukum, lembaga perlindungan, lembaga dan lain sebagainya. Ya, kalau Anda tidak suka, Anda tidak berani, ya, tentu lembaga ini yang harus kita manfaatkan. Ya, kapan lagi kalau kita nggak bisa mulai sekarang, dan siapa lagi kalau bukan kita? Sudah saatnya teman-teman kita harus belajar berani.
sudah saatnya teman-teman harus keluar dari zona yang menurut saya seharusnya kita sama-sama lah. Ya. Saya di Nescafe siap untuk menerima apapun keluhan-keluhan teman-teman. Kami di Nescafe siap untuk menerima bantuan-bantuan teman-teman bila diperlukan. Dan bukan satu-satunya mungkin kami di Nescafe untuk memberikan bantuan, tapi teman-teman juga mungkin tahu saluran-saluran mana yang harus teman tempuh. Tetapi dengan adanya komite keperawatan, sekali lagi itu menjadi sumber yang ada yang kita siapkan. Jadi teman-teman tetap jangan ragu, jangan bimbang. Semoga tetap kita berjalan pada rel-rel yang kita lakukan dan pada aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh negara. Karena negara wajib melindungi warganya dalam perlindungan hukum. Oke guys, jangan lupa subscribe, komen, dan like supaya kami tetap semangat memberikan informasi. Tetap semangat!